Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak bapak semuanya, siswa siswi SD Musapas kelas 2 yang bapak sayangi dan bapak banggakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari pelajaran sebelumnya. Kalau di minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana caranya menyambung huruf-huruf hijaiyah dari huruf tunggal menjadi huruf sambung. Bagaimana dia huruf tunggal, kemudian dan bagaimana kalau dia disambungkan. Di minggu yang lalu pelajaran kita menyambungkan huruf hijaiyah dari mulai huruf alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Itu adalah pelajaran Al-Quran dari buku pendidikan agama Islam kita. Kalau bapak nggak silap, dari buku PAI halaman 1, 2, dan 3. Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum kita mempelajari materi tentang membaca dan memaknai arti dari surah An-Nas, bapak masih ingin memberikan materi bagaimana cara membaca Al-Quran nantinya. Jadi pada hari ini bapak ingin mengenalkan kepada kalian yaitu tanda-tanda baca atau baris dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari dan mengenali, menghafal huruf-huruf hijaiyah. Maka hari ini bapak ingin mengenalkan kepada kalian tanda baca di dalam Al-Quran, yaitu baris, ya, baris. Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak bapak sekalian, semoga bacaan tadi membuat kita lebih segar dan fresh, lebih bersemangat untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak bapak, langsung saja ya. Bapak akan mengenalkan kepada kalian semua tanda baca di dalam Al-Quran yang sering kita sebut dengan baris ya. Di dalam membaca Al-Quran ada yang namanya baris atas, baris bawah, dan baris depan. Ya, biasanya itu kita gunakan dulu tanpa huruf ya, dengan garis lintang, garis yang melintang di tengah. Kita anggap ini atas, ini bawah ya. Kita anggap ini atas, ini bawah ya. Jadi kalau dia baris atas, berarti kita taruh di sini ya, baris atas. Ya, baris atas ini biasa disebut dengan nama baris fathah ya, fathah ya. Baris fathah. Ada yang bilang baris fatah ya. Baris fathah. Ya, ini baris atas ya. Baris atas. Kemudian setelah baris atas ada baris bawah. Baris bawah ini juga ada namanya, sering disebut namanya baris
kasrah. Baris kasrah, ya. Baris bawah namanya baris kasrah, sedangkan baris depan, ya, baris depan, ini baris depan ya. Baris depan namanya baris dhamma. Baris dhamma. Ya. Baris atas A, baris bawah I, baris depan U, ya. Jadi kalau baris A ini biasa dia A. Baris bawah I. Baris depan U, ya. Jadi baris atas A, baris bawah I, baris depan U. Kalau namanya baris atas itu fathah, baris bawah kasrah, baris dhamma, baris depan atau dopen dhamma, ya. Itu adalah tanda baca yang pertama. Itu mungkin sudah sering kita baca atau sudah sering kita jumpain, ya. Kemudian yang kedua, ya ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada namanya baris tanwin. Baris tanwin, ya. Baris tanwin itu adalah sama seperti baris yang pertama tadi. Bedanya adalah kalau yang pertama tadi satu garisnya, ya, di baris tanwin barisnya ada dua, ya. Jadi kalau dia dua, yang tadinya baris atas dibaca A, baris bawah dibaca I, baris depan dibaca U. Ketika kita membaca baris tanwin, dia ditambah dengan huruf N. Baik, tanwin baris dua di atas, ya, namanya tanwin atas. Fatain, ya, kalau ini fathah, ini fatain, ya, ini dibaca an. Baris bawah dibaca in. Baris depan dua di depan un, ya. Inilah dia an, in, un. Ini baris yang kedua. Baik, kita masuk ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini adalah baris mati. Biasa dia ditulis seperti ini, bisa juga bisa seperti ini, ya, atau seperti ini bulat. Nah, bisa setengah lingkaran, bisa juga bulat, ya, seperti lingkaran. Ini yang ketiga. Kemudian kita kasih nomornya. Ini 1, yang ini nomor 2, ya, nomor 1, yang ini nomor 3. Yang baris keempat, baris keempat itu baris tasdid namanya. Baris tasdid itu seperti huruf kepala huruf sa, ya, tapi dia kecil di atas. Nah, gimana ya biar cantik, ya, baris tasdid, ya. Ya, baik anak bapak sekalian, dari yang keempat ini kita akan terlebih dahulu mempelajari baris yang kedua, ya. Kenapa? Karena baris yang pertama insya Allah anak-anak bapak semuanya pasti sudah pada tahu. Ya, baik. Sudah jelas di sini ada 4 baris, ya. Yang pertama baris fathah, ya, baris tunggal. Baris 1, ya, baris tunggal, ya, 1 barisnya. Di atas baris fathah dibaca A, baris bawah kasroh dibaca I, baris depan dibaca U, ya, atau baris dhamma dibaca U. Sedangkan baris tanwin itu adalah baris A, I, U yang ditambah N, ya. Jadi ini namanya fatain, ya. Kita buat aja di sini. Fatain. Ya, ini
kasroin. Nah, yang ini domain. Nah, jadi dia pakai in ya. Domain. Ya, inamnya baris tanwin. Baik anak bapak sekalian, kita akan mempelajari yang kedua karena yang pertama mungkin sudah, insya Allah anak-anak bapak sudah pada tahu ya. Kemudian nanti kita gabung dengan yang ketiga dan yang keempat, insya Allah kalau cukup. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu untuk sementara. Bapak hanya supaya kita mengenal tanda bacanya. Ya mungkin segini bisa ya. Mungkin di sini bisa kita gabung. Ya. Yang ketiga tadi ya. Yang ketiga itu baris mati. Nah, kemudian di sini ada yang keempat baris tasdidnya. Ya, baris tasdid. Baik anak bapak sekalian, kalau di baris tunggal atau baris fathah, ya baris fathah, baris kasroh, dan baris doma a i u, ya. Coba kita dulu buat huruf yang lain selain huruf a i u ya, atau a bata saja. Mungkin itu sudah sering kita pakai hurufnya. Kita pakai huruf to mungkin ya. Kalau huruf to, baris atas dibaca to, baris bawah dibaca ti, baris depan dibaca tu. Itu kalau dia baris fathah, kasroh, dan doma ya. Kalau dia di baris tanwin ya, berarti dia dikasih dua. Ton, tin, tun ya. Berarti dia tinggal ditambah n saja ya. Kalau di sini to, ti, tu, kalau di sini ton, tin, tun. Ditambah bunyinya itu, suara kita itu ditambah dengan bunyi huruf n ya. Ton, tin, tun. Misalnya huruf sa ya. Sa, sa, si, su ya. Kalau dia kita kasih barisnya dua, san, sin, sun. Ya. Yang ini sa, si, su, yang ini san, sin, sun. Itu adalah contoh dari baris tanwin ya, anak-anak bapak sekalian. Kemudian kita buat contoh huruf mati atau contoh baris yang ketiga ya. Contoh baris yang ketiga. Contoh baris yang ketiga kita buat di sini aja ya. Contohnya sedikit aja. Yang ketiga ini adalah baris mati atau baris sukun ya. Ini namanya baris sukun atau mati ya. Yang ini baris tasdid, baris tasdid atau baris double ya. Ya. Kita masuk ke tanda baris yang ketiga ya. Kalau tadi toti itu dibuat dia jadi baris tanwin jadi ton, tin, tun. Kalau tadi dia sa, si, su dibuat baris tanwin jadi san, sin, sun. Nah, kalau sudah kita memakai tanda yang ketiga, baris yang ketiga ini yaitu tanda baris mati ya, baris mati berarti adalah baris yang digunakan untuk
huruf hijaiyah yang sudah disambung-sambungkan. Dia tidak bisa sendiri. Contoh misalnya huruf sa mati. Kita buat huruf sa baris mati, ya. Huruf sa baris mati, ya. Kalau dia hidup di atas sa, kalau dia di bawah si, kalau di depan su, ya. Kalau dia tanwin san sin sun. Kalau dia mati, dia tidak lagi dibaca sa si su atau dibaca san sin sun, melainkan dia tinggal hanya huruf S, ya. Nanti bisa kita buat di sini sama dengan huruf S. Huruf S dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dia huruf S, kita tambahkan dengan huruf yang lain. Misal atau kita ambil dari huruf to ini, ya, to. Misalnya huruf to ditambah samati, ya, tambah samati, berarti tulisannya jadi tos. Nah, tos dibaca tos, ya, dibaca tos karena dia to bertemu dengan samati itu dianggap tinggal S saja, maka to tinggal tambah S jadi dibaca tos, ya. As juga bisa, as dibaca as. Apalagi bas, misalnya huruf ba ditambah samati jadi bas, ya. Jadi huruf yang mati itu bisa dibaca kalau dia sudah disambungkan. Baik anak-anak bapak sekalian, tugas anak-anak bapak sekalian adalah menuliskan tulisan Indonesia ke dalam tulisan Arab, ya. Bapak minta kalian menuliskannya dalam tulisan sambung, ya. Ya, misalnya nomor 1, ya. Wahidu, ya. Wahidu, ya. Nanti kalian tuliskan ke dalam bahasa Arabnya. Contoh misalnya ini wahidu, kan? Berarti kalian tuliskan di sini wahidu, seperti itu, ya. Ya, baik. Yang kedua, ya. Yang ketiga, fa'ilu, ya. Fa'ilu, ya. Yang keempat, fastaja, ya. Yang kelima, Al-Hadi, ya. Yang keenam,
Nas. Ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, ya kenapa Bapak buat 6? Karena yang nomor 1 sudah Bapak jawab ya. Jadi tugas anak-anak Bapak sekalian adalah menuliskan bahasa Indonesia ini, tulisan bahasa Indonesia ini ke tulisan Arabnya ya. Jadi hidayah tulis ke dalam bahasa Arabnya. Hidayah. Dia tulisannya disambung ya, jangan lagi satu-satu huruf. Yang nomor 3 fa'ilu. Kalian tuliskan dalam bahasa Arabnya fa'ilu. Nomor 4-nya fastaja. Tuliskan di sini fastaja dalam bahasa Arab. Yang kelima al-hadi. Al-hadi. Tuliskan dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian terakhir yang keenam an-nas. Tuliskan tulisan an-nas ke dalam tulisan bahasa Arab. Baik anak-anak Bapak sekalian, mungkin sampai di sini anak-anak Bapak sekalian sudah mengerti. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian semuanya dapat memahami, agar kiranya nanti kita dalam membaca Al-Quran ya, karena kalau kita lihat dari buku Pai, kita akan membaca dan memaknai surah An-Nas. Bapak yakin kalian semua hafal surat An-Nas, tapi untuk membaca dalam bentuk ayat, dalam bentuk tulisan ayat itu tersebut, mungkin anak-anak Bapak sekalian masih pada bingung ya. Nanti kita akan membaca surat An-Nas dan kita kupas huruf-hurufnya itu ya, barisnya di mana ya, tanda bacanya seperti apa, dan sampai nanti arti dan maknanya kita akan membahas surah An-Nas. Mungkin ini saja ya yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini materi kita. Jangan lupa tugas anak-anak Bapak sekalian adalah membuat ini menjadi tulisan Arabnya, hidayah tulisan Arab, tulisan Indonesia ini ke tulisan Arab ya. Ditulis di buku ya, foto, kemudian share dan bagikan kepada Pak Heru ya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.